Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada subuh kali ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada subuh kali ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kembali dalam kajian rutin mingguan kita. Tema yang akan kita bahas di subuh kali ini merupakan tema yang baru. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang takziah, dan itu sudah selesai masalah mati jenazah, habis sudah. Kita masuk dalam materi baru dari nguburkan, yasinan, tahlilan 30 hari, 40 hari, habis sudah. Baik, materi kita pada subuh kali ini kebetulan sangat dekat sekali dengan apa yang menjadi kegiatan kita, yaitu adalah Kitabuz Zakah. Ini kitab menjelaskan tentang zakat. Ini kebetulan pas bubuhan bian kayaknya lagi banyak yang hendak bayar zakat kayaknya. Jadi pas babnya apa yang wajib dizakati, apa yang tidak wajib dizakati. Zakat itu apa dan kenapa, bagaimana pengertiannya, insyaallah kita akan bahas. Nanti jam 6 lewat 3 atau 4 menit pengajian berakhir, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat itu lughatan, secara bahasa artinya adalah at-tathhir. Satu, zakat itu zakka yuzakki, mensucikan. Taharah itu kan mensucikan. Jadi zakat itu mensucikan. Nah, cuma mensucikan itu apa yang disucikan? Selama ini kita memahami bahwa zakat itu mensucikan, ya kan? Objek yang disucikan itu apa, Pak? Hartanya kah atau apa begitu? Selain ini kan kita pahami zakat itu yang menjadi objek dari yang disucikan adalah harta. Akibatnya ketika orang menerima zakat itu, ini harta kotor ini jadi itu dikasih. Nah, ada perspektif lain yang kemudian menjelaskan bahwa secara bahasa zakat itu adalah mensucikan. Apa itu? Wali annallaha yutahhirul muzakki biha minad dunubi wa radilatil bukhl. Jadi yang disucikan itu adalah orangnya. Jadi orang bayar zakat itu mensucikan ya. Apa yang disucikan? Orangnya yang disucikan. Siapa yang mensucikan? Allah yang mensucikan. Subjeknya di sini adalah Allah yang disucikan, kita yang bayar zakat. Dari apa disucikan? Minad dunub,
satu dari dosa. Yang kedua, disucikan kita ini min radilatil bukhul, daripada buruknya sifat bakhil. Buruknya sifat bakhil. Bakhil itu kalau bahasa Inggrisnya apa, Pak? Pemaler, Pak. Apa itu? Ya, bakhil lah, bakhil. Baik. Mudah-mudahan semua yang hadir pada subuh kali ini banyak rezeki kepada jamaah. Kalau 1 juta 2,5%-nya berapa pada jamaah? Berapa? Ulun doakan pian hari ini di bulan Ramadan ini dapat rezeki lebih. Mudah-mudahan nanti masuk ke rekening 10 miliar pada jamaah. Bujur ini Pak, ini doa waktu subuh ini luar biasa. Apalagi doanya di masjid. Yang mendoakan tadi 40 lebih kayaknya Pak. Mudah-mudahan kabul para jamaah. Baik. Kalau dapat duit 10 miliar itu, yang dipikirkan pertama itu jangan mau beli apa. Kalau kebetulan memang syaratnya terpenuhi. Kalau 1 juta 25 ribu, 10 juta berapa Pak? 2,5% 10 juta 10 ribu. 1 miliar 1 miliar berapa? Nah mulai sudah hitungannya mulai pindah salah-salah sudah. Berapa? 1 miliar 25 100 juta berapa? Lewat tadi lah, 100 juta 2,5 juta 1 miliar. Baik, tadi duit yang masuk ke rekening pian berapa tadi Pak? 10 miliar. Berapa 2,5%-nya berapa? Siapkah dikeluarkan duitnya berapa? Oh Pak, mahayal aja pindah berat-berat mengeluarkan, belum masuk ke rekening lagi. Apalagi sudah masuk ke rekening. Nah. Baik. Jadi siapa yang sebenarnya disucikan? Kita Pak, disucikan daripada sifat bakhil. Biasanya kalau orang itu mengeluarkannya gampang dalam kebaikan tentunya, maka biasanya masuknya rezeki itu, berkahnya itu juga akan menjadi lebih gampang. Baik. Yang kedua, zakat itu secara bahasa adalah an-nama. Nama itu tumbuh berkembang. Makanya nanti dalam pengertiannya az-ziyadatu wal khairu wal barakah. Zakat itu berarti bertambah, zakat itu berarti kebaikan, zakat itu berarti barokah. Bertambah itu Pak bisa jadi nanti memang secara fisiklinya, nominalnya itu bertambah duitnya. Ada nanti yang bertambah itu berkahnya. Berkahnya itu maksudnya Pak cukup. Pian hendak dapat rezeki banyakkah, hendak dapat rezeki cukup Pak? Nah bingung sudah ini. Hendak dapat rezeki banyakkah, rezeki cukup gak Pak? Kalau lu tuh maunya cukup Pak, buat makan cukup, buat beli rumah cukup, buat beli mobil cukup, buat beli pesawat cukup. Nah itu yang penting cukup Pak. Daripada banyak cuma kada cukup, lebih baik cukup Pak. Nah berkah itu cukup. Cukup bagaimana menentukan cukupnya? Tentu bukan kita Pak, tapi yang memahami dan kemudian menentukan bahwa itu cukup buat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barometer cukupnya itu bukan dari kita Pak, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apa pengertian daripada zakat? Zakat itu adalah ikhraju malin makhsus, mengeluarkan harta yang khusus, ala wajhin makhsus, dengan cara khusus, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, dibagikan kepada golongan yang khusus. 4 hartanya khusus, caranya khusus, niatnya khusus, dibagikan kepada orang yang khusus. 1 dikeluarkan dari harta yang khusus. Tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Apa saja? Kan jangan langsung, oh ini wajib zakat tidak. Oh ada Pak hitungan. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Yang wajib itu diantaranya perdagangan,
pertanian, perkebunan, hewan ternak, emas dan perak. Itu yang tulisannya ada di kitab, atau nanti rikaz ya, hasil rampasan misalnya di perang, ini maksudnya. Rikaz itu nanti bisa diartikan juga barang yang terpendam. Ma'adin itu barang yang terpendam. Baik. Ini yang kemudian menjadi bagian harta-harta yang wajib dizakatkan. Namun kemudian seiring berkembangnya zaman, bahwa harta yang wajib dizakat itu juga jadi berkembang. Contoh Pak, ada orang berdagang itu Pak pasti wajib zakat kalau memenuhi syarat. Adalah tulisannya Pak di hadis atau di Al-Quran, innama PNS, hanya saja PNS itu wajib zakat, atau innama karyawan wajib zakat. Adalah tulisannya Pak. Kalau orang itu memahaminya secara literally pada jamaah, maka mohon maaf, rikaz itu sesuatu yang ditanam dari zaman jahiliyah, dari emas dan perak. Baik, saya lanjutkan. PNS itu adalah tulisannya wajib zakat, atau karyawan itu wajib zakat. Ini tidak apa-apa karena ulun PNS wajiblah zakat. Kalau mau dipahami secara literal, tidak ada tulisannya karyawan itu wajib zakat. Ada Pak? Ada tulisan. Jadi dari harta mana yang wajib zakat itu? Maka berkembangnya zaman, para ulama kemudian sebagian berijtihad mana yang kemudian juga diwajibkan sebagai zakat. Perkembangan dari makna zakat yang wajib itu sendiri. Dulu di zaman Nabi mungkin karyawan pemerintahannya belum berkembang seperti masa-masa yang berikutnya. Ketika kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Hasan, habis itu ada kemudian khalifah yang dipimpin Khalifah Umayyah, dipimpin pertama oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, terbentuk pemerintahan, maka ada orang yang kerja itu bukan dari yang tadi lagi, bukan cuma dagang, perkebunan, pertanian, peternakan, emas perak, bukan itu lagi. Ada yang memang pure bekerja itu di pemerintahan kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, saat itu kemudian beliau mewajibkan bagi yang begawi di pemerintahan ini, maksudnya di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, wajib dikeluarkan. Berapa wajib dikeluarkannya? Dikiaskannya dengan apa? Dengan emas dan perak. Itu yang kemudian menjadi cikal bakal nanti yang kita kenal dengan zakat profesi. Wah, ulun ini kalau menurut hadis lawan Al-Quran, kan ada tulisannya wajib zakat. Gajinya per bulan 30 juta per jam. Pian-pian ini kan karyawan, misalnya PNS gajinya kayaknya 50 juta kan 40 juta kan, cuma berapa Pak? Nah, misalnya segitu Pak Pian. Ya, kok ada yang maminkan Pak, ini kadang-kadang banyak rezeki ini pada zaman, takut ini. Nah, segitu lah zakat. Gaji pian bayangkan, misal 25 juta per bulan, 30 juta per bulan, misal segitu Pak. Nah, ini wajib zakat. Pian ini wajib zakat, pian kada bayar zakat kah? Ulun ini kada ada tulisannya di hadis wajib zakat ya. Tapi secara makna keadilan dari suatu perintah itu, nanti kemudian kalau berkembangnya banyak Pak. Nanti kita bicara khusus tentang zakat profesi boleh. Tapi pada dasarnya banyak ulama yang kemudian mengatakan bahwa zakat profesi itu diwajibkan. Diambil dari harta yang khusus, berkembangnya seperti tadi. Nanti berkembang lebih jauh lagi, bisi tanah itu wajib dikeluarkan zakat loh. Bisi tanah pian yang 3 hektar, bukan 3 hektar, 30 hektar kan, 300 hektar kan, berapa Pak tanah? Mudah-mudahan banyak rezeki berdatang kepada itu wajib lah dikeluarkan zakatnya. Oh, belum tentu Pak, belum tentu. Tabungan pian itu wajib lah dikeluarkan. Loh, masuk enggak itu dari itu? Nanti ada Pak nilai yang harus dipahami. Kaidahnya kenapa itu wajib dikeluarkan? Misalnya karena di faktor diusahakan. Bisi sewaan wajiblah dikeluarkan zakat Pak. Kan harta khusus. Kalau pian melihat dalilnya,
Innama kos-kosan adalah yang pernah baca Pak? Ada Pak. Tapi kos-kosan itu sesuatu yang menjadi pemasukan tidak buat dia Pak. Bahkan pemasukan yang sifatnya aktif atau pasif Pak itu luar biasa, jalan masuk terus. Wajibkah dikeluarkan? Para ulama sebagian menyebutkan wajib Pak, karena ada nilai usahanya di sana. Baik, diambil dari harta yang khusus. Yang kedua, dikeluarkan dengan cara yang khusus. Zakat itu ada caranya. Ada caranya. Makanya nanti orang yang paling paham dengan cara mengeluarkan zakat sampai dijemput, diambil, diantar, dijaga, siapa itu Pak? Amil. Karena dia punya cara yang khusus. Dengan niat yang khusus. Berzakat itu Pak wajib pakai niat. Kalau kada pakai niat Pak kada sah. Kenapa? Karena kita tuh tidak tahu yang kita serahkan ini apa. Zakatkah, sedekah? Makanya wajar nanti Pak kalau ada orang terima sesuatu dan dia bertanya, apa yang bari kulun ini? Zakatkah, sedekah? Boleh lah Pak orang itu bertanya Pak. Orang yang kita beri itu lah bertanya dia, ini zakatkah, sedekah? Terus kita tanya balik Pak, kenapa pian bertakun ini zakat atau sedekah? Kada jar, sedikitannya biasanya banyak jar. Kalau banyak itu sedekah, kalau sedikit ini kan karena zakat itu sudah ada ketentuannya Pak. Berapa? Segitu. Nggak bisa dilebih-lebihkan, sekaya apapun sebegitu sudah. Aturan zakat itu berapa yang dikeluarkan. Nah, kalau banyak itu sedekahnya nanti. Nah, makanya kalau ditanya lebih lanjut, apakah kita wajib menjelaskan terhadap orang yang kita beri ini zakat atau tidak? Sebenarnya jawabannya tidak wajib. Tapi kalau dia bertanya, bolehlah kita jelaskan. Dengan niat yang khusus, diberikan kepada golongan yang khusus. Ini zakat. Zakat itu bukan kayak sedekah bisa dikasih sana kemari set. Tapi yang namanya zakat diberikan kepada orang yang khusus. Baik, pertanyaan. Mohon dijawab para jemaah. Bolehkah zakat fitrahkah atau zakat apa dibagi ke anak yatim dan lagi Pak, pasangan anak yatim itu biasanya dibagikan ke mana Ustaz Solehin? Ke janda dan anak yatim. Itu Pak kurang adil sebenarnya. Seharusnya tambahkan lagi ke janda, duda dan anak yatim. Nah itu berhaklah menerima zakat itu. Baik. Boleh nggak terima Pak? Boleh nggak terima? Tadi kaidahnya apa? Zakat dibagikan, diambil dari harta yang khusus. Caranya khusus, niatnya khusus. Yang menerima itu juga orang-orang yang khusus. Siapa yang menerima itu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 aja Pak. Adalah di situ Pak. Innamal yatimu wal janda'u wad duda'u. Adalah situ tulisannya. Nah, ada Pak. Bolehlah mereka terima. Boleh Pak. Sangat boleh. Jika bukan karena yatimnya, bukan karena jandanya, bukan karena dudanya, tapi karena ada salah satu dari 8 ini yang masuk di situ. Nah, yatim itu berhak dapat. Kenapa? Kada mampu dia. Orang tuanya tidak ada, bapaknya tidak ada, ibunya tuh cuma, masya Allah, kasihan pekerjaan. Boleh terima, boleh. Bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Nah, yang janda tadi itu bolehlah terima pada dia. Itu harus dapat jalan. Kenapa jar? Pokoknya, nah kalau pokoknya itu harus ditanya Pak, kenapa pokoknya harus dapat itu? Si duda itu harus dapat pokoknya. Wah, kenapa Bu? Jadi wajib? Saya tidak mau tahu. Pokoknya harus dapat itu. Nah, kenapa? Masuknya itu di mana? Oh, ternyata dia itu mu'allaf baru masuk Islam. Kapan masuk Islamnya Pak? Tahun 1984. Malah wasa sudah aja. 30 tahun sudah. Masihlah mu'allaf. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak Pak. Karena secara bahasa mu'allaf itu adalah orang yang hatinya dilembutkan. Taklif itu dilembutkan Pak, melembutkan dengan Islam. Maka diberikan itu agar bisa terlembutkan.
Ada orang yang sudah baca syahadat Pak, berjuang untuk meyakinkan kawan-kawan yang Masya Allah. Hanya orang mu'alaf itu imannya subhanallah Pak, soal mereka. Baik, diberikan kepada yang khusus. Perkembangannya nanti diberikan ke masjid, diberikan ke yayasan, diberikan ke pondok pesantren misalnya. Nah itu bagaimana? Tentu ini perdebatan yang sangat panjang. Ada pendapat-pendapat dari para ulama terkait tentang itu. Maka zakat ini Pak perlu dipahami secara komprehensif dan dipahami ayatnya Pak. Ayat zakat itu pakai innama para jamaah dalam pembagian. Innama itu berarti tufidul hasr, dibatasi. Yang memang masuk, yang memang tidak masuk dalam pembagian jangan dimasukkan. Maka masjid nanti dapat lah. Amil itu dapat lah. Itu harus dapat aja. Sidin tuh amil tiap tahun, kada pernah berubah. Ngaran sidin Amiluddin baraja. Nah, tapi ternyata dibahas lagi Pak. Amil itu siapa? Ada syaratnya. Jika memenuhi sebagai persyarat, makanya nanti Pak, mereka yang mengumpulkan zakat itu kan kalau di undang-undang itu terbagi Pak. Ada nanti badan amil zakatnya, itu biasanya Basnas sendiri. Nanti kemudian ada lembaga amil zakat yang memang ditunjuk Pak, amil memang laz. Ada nanti cuma tugasnya tidak jadi amil, cuma mengumpulkan aja. Makanya bukan unit amil zakat, tidak ada unit amil zakat, tapi UVZ, unit pengumpul zakat, pengumpul zakat. Dia cuma mengumpulkan. Berarti Pak konsekuensinya yang namanya amil itu kan berhak mendapatkan bagian. Yalah, bagian. Kalau bukan amil tidak dapat. Maka berarti kalau sebagai las amil zakat berhak dapat. Tapi kalau cuma UVZ dapatnya itu dari mana para jamaah? Bukan sebagai amil, tapi sebagai hal yang lain. Itu diantara permasalahan yang akan kita bahas lebih jauh. Baik, sampai di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Informasi tambahan, edaran sudah keluar kan para jamaah? Sudah ditandatangani, sudah stempel, sudah keluar. Singkatnya sudah dibaca malah. Jadi untuk zakat fitrah berasnya 2,75 kilogram. Belum sampai kan Pak? Belum. Itu ada edaran yang tersebar pertama malah itu salah. Ulun sudah sampaikan yang anunya, alhamdulillah diperbaharui. Jadi untuk zakat fitrah Samarinda kilogramnya 2,75 kilogram, tergantung beras yang pian makan. Yang makan beras pakai beras mayas, jangan bayarnya pakai beras dolok para jamaah. Ada yang bertakun, Set, ulun makannya berasnya beras merah aja, berarti pakainya beras merah juga lah. Wah, segini ini mengalihi aja. Ulun berasnya biasa nasi kuning aja, beras Pak, lain nasi Pak yang dibahas ini beras. Baik, berasnya 2,75 kilogram. Untuk ya, pakai duit, pakai uang untuk yang terendah 46.000, menengahnya 65.000, 60.000 lah. Tanda. Padahal dirapatkan bersama lah, ulun lupa dah. Baik. Untuk duit yang terendahnya 46.000, yang menengahnya mohon maaf 60.000, yang paling atasnya 75.000. Tergantung dengan beras yang pian makan, nanti tinggal disesuaikan. Baik, untuk fidyah. Fidyahnya yang terendah 25.000, yang teratas 40.000. Nah, mungkin edaran yang sudah pian terima, yang pertama itu kalau mau bayar fidyahnya pakai beras 6,5 kg itu diralat. Jadi fidyahnya
kemarin ulun usulkan alhamdulillah diterima dan kawan-kawan juga semuanya dirapat. 7 ons per satu fidyah. Bisa dipahami Pak? 7 ons per satu fidyah. Baik, kenapa jadi dapat harga segitu? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Silahkan, ada yang mau ditanyakan kepada saya. Salam. Masya Allah. Karena selama ini belum pernah kita menunggu kita. Banyak saudara-saudara kita di lingkungan ini sangat hartanya keluarga. Ini kita coba tahun ini kita cukup bola seluruh warga. Allah seperti itu wajibnya. Barangkali itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya komentari yang kedua dulu Pak. Alhamdulillah. Jadi ada terobosan baru Pak. Apa itu? Jemput zakat. Nah, semua sudah hadir kan ini para jamaah. Jadi nanti kalau didatangi di rumah jangan marah para jamaah. Apa Pak? Enggak, tentu dengan cara yang mungkin sudah diumumkan, Pak, ini kita rencana mau. Makanya nanti para jamaah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amil itu ada yang memang ditugaskan. Makanya bahasa hadis tentang amil itu Pak, yasta'miluhu, dipekerjakan. Upahnya dari situ tadi. Siapa yang disuruh untuk sebagai pengambil zakat, sebagai amil itu? Satu, Ibnu Lutbiyah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ini yang ulun tahu aja lah. Habis itu sahabat Abu Hurairah. Yang ulun tahu nanti pembagiannya, yang pernah menjemput zakat itu sahabat Abu Bakar. Yang tahu lah, ada sahabat yang waktu itu miskin. Habis itu minta didoakan sama Nabi supaya kaya. Sahabat Tha'labah. Yalah. Itu yang jemput zakatnya siapa Pak? Kan sempat didatangi oleh sahabat Abu Bakar. Jadi dijemput zakat itu. Jadi sebenarnya amil itu Pak, amil itu kalau dilihat konteksnya dulu bukan duduk nunggu Pak, tapi dijemput zakat itu. Pian bayangkan kalau hari ini zakat kita didatangi ke rumah oleh sahabat Umar bin Khattab Pak. Datang sahabat Pak, Assalamualaikum Pak Haji, bayar zakat. Kayak Bapak, anu sahabat Umar, apa anu di sini, tapi bukan bahasa Banjar, contoh aja. Bayangin. Makanya nanti catatannya kalau bisa yang terima yang jadi amil itu tentu harus sangat paham dengan fikih zakat hartanya. Itu mungkin nanti catatannya Pak. Saya sangat sepakat kalau itu dijemput. Catatan yang kedua tentang itu para jamaah, saya sempurnakan yang pertama. Jadi harus dijemput, sebenarnya bukan harus ya, tugasnya itu menjemput, menjaga. Dulu yang menjaga itu sahabat Abu Hurairah. Nah tadi Pak, zakatnya dibayarkan ke Jawa, Banjar, Sulawesi. Itu khilafnya Pak, terlalu kuat. Ulama kemudian banyak menyebutkan zakat itu tinggal di mana, bayar di mana. Pian tinggal di sini, usaha di sini, keluarga di sini, bayar zakatnya di sini. Kecuali yang di sini sudah semuanya mendapatkan, cukup sudah, silahkan balik kampung. Atau misalnya di kampung itu ada yang memang tidak terima zakat tapi miskinnya luar biasa. Nah di sini kita bagi Pak, sisanya nanti ada sedikit kita bagi buat kampung. Itu malah untuk yang pertama. Alhamdulillah kalau sudah dijemput. Yang kedua, bagaimana kalau dikasih
apa tadi, hadiah berupa emas dan perak. Baik, ketika dihadiahkan buat kita hadiah lah, itu berarti berikutnya kepemilikan terhadap hadiah itu siapa Pak? Kita. Ada jamaah datangi ulun, ujar jamaah, Ustaz, ini kunci mobil Ustaz, pakai aja deh, pakai aja. Pian hendak menggrab kah, hendak bebongkar kah, pakai aja. Apa tadi akadnya Pak? Pakai aja. Berarti kalau pakai aja itu memilikilah kita Pak. Ada. Kalau misalnya ujar sidin, ini pakai aja nih kunci sepeda motor atau kunci mobil. Apa Pak? Pakai aja nih maksudnya gasan pian hadiah. Nah kalau gasan ulun hadiah Pak, maka berarti kepemilikan itu berubah menjadi milik ulun. Maka berhak ulun tanya balik, BPKB-nya mana Pak? Nah artinya ketika sudah dihadiahkan, kepemilikan itu akadnya menjadi milik kita. Kan hadiah sudah jadi buat kita. Kalau sudah menjadi hak milik kita, maka berarti tanggung jawab kewajiban zakat kalau sudah memenuhi, maka wajib dikeluarkan. Emas dihadiahkan ke kita, wajiblah dikeluarkan zakatnya, tergantung sampai nisab atau belum, sudah sampai 1 haul atau belum, memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah, wajib dikeluarkan. Termasuk tanah itu wajiblah dikeluarkan. Diapai Pak tanahnya itu? Ulun usahakan disewakan sebagai lahan parkir usaha, wajib dikeluarkan. Nanti kita akan bahas secara khusus terkait tentang itu. Jadi gampangnya, emas dan tanah yang dihadiahkan kalau sudah menjadi hak milik kita, maka berarti kalau memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sudah setahun, sudah sampai nisab. Nisabnya emas berapa jamaah? 85 gram emas. Baik, mungkin sedikit sebagai menjawab. Ada lagi para jamaah? Oh. Assalamualaikum. Kami mau menjelaskan Ya. Ya. Hah? Apa ya Pak? Bagaimana? Kita punya kerjaan yang lebih baik dari kan masalah kriteria bisnis. Oke. Ya. Bisa kita katakan. Ya, baik. Baik, singkat Pak. Kita nanti sholat isyraq di 23 ya Pak. Kalau sudah 23, ingatkan dulu. Sudah 23 Pak. Berapa menit lagi Pak? Baik, berapa menit? Oke. Siapa itu miskin? Pak, mohon bantuan. Naudzubillah. Ada orang Pak mohon bantuan kata dia. Kenapa Pak? Miskin Pak kata. Lihat ke rumah Pak. Ya itu miskin ini seperti apa? Jadi fakir itu para jamaah, ada fakir dan miskin. Kalau fakir itu adalah walladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Orang yang memang tidak punya harta. Tidak punya harta itu Pak, memang tidak punya. Tidak punya. Kalau pian balik ke rumah ternyata ada beras, tapi kemudian telurnya cuma 1, itu bukan tidak punya, tapi tidak cukup. Fakir itu memang tidak punya para jamaah. Tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, atau punya tapi punyanya itu tidak mencukupi dari keperluannya. Contoh, keperluannya sehari itu adalah 50.000, separuhnya 50.000 itu berapa Pak? 25. Nah, dia itu punya pekerjaan, cuma kecukupannya di hari itu dia dapat cuma 20.000, miskin namanya. Di bawahnya dia perlunya sehari berapa Pak? 50. Di bawah 25 dia dapat, maka namanya fakir. Di atas 25 tapi tetap di bawah 50 namanya miskin. Itu. Jadi berapa tuh kecukupannya? Nah sekarang kita lihat standar orang di Samarinda ini cukupnya sehari itu berapa Pak? Berapa Samarinda ini Pak kira-kira cukupnya sehari? Nah berapa Pak? Kalau ulun ini 300.000 seteng. Kebian, ini standar seberataan ini Pak. Standar umum. Kira-kira ini yang bisa jawab ibu-ibu. 50.000 sehari cukup belum?
Ibu-ibu, 50.000 sehari cukup kamu? Cukup aja lah. Oh, ada cukup ya. 100.000 cukup kamu? Kebanyakan ya, kebanyakan aja. 75.000 cukup kamu? Oh, mapas ya. Oke, berarti 75.000. Maka kalau ternyata dia kerja itu harian, Pak, atau nanti bulanan tinggal nanti dikonversi jadi hariannya berapa? 75.000 bagi 2 berapa? Berapa? 37.500. Nah, dapatnya itu 37.500. Di bawahnya 37.000, dia dapat 30.000 sehari dapat. Itu namanya fakir. Tapi kalau dapatnya di atas 37, tapi di bawah dari keperluan wajibnya dia sehari, itu namanya miskin. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Penghasilan apakah 37.500 itu di hari satu bulan? Iya. Pada hari itu, tapi pada kenyataan ada orang miskin. Benar dia hari ini tidak dapat sedikit, hari berikutnya dia dapat sekian juta. Oke. Apa termasuk upaya? Nggak. Per hari, Pak. Per hari, baik. Nanti catatannya mungkin begini, saya paham itu, Pak. Itu setelah dipotong semua kewajibannya. Kayaknya memang perlu materi khusus inilah, Pak Raja. Jadi gampangnya itu dibaginya per hari. Kalau tadi sudah menetapkan standar kata ibu-ibu 75.000, maka dikalikan 75.000 kali 10 berapa, Pak? 750.000. 750.000 kali 3 berapa, Pak? Situ, Pak, berarti sebulan. Dia dapat, Pak, besoknya 2 juta, tapi habis itu nggak dapat lagi para jamaah. Ya tetap aja nggak cukup. Baik, para jamaah dalam hati Allah. Terakhir, silakan, Pak. Salam. Assalamualaikum. Dan ada wajib zakat profesi. Ada kalau itu dipotong setiap bulan. Maka kalau setiap bulan ini wajib nanti sampai awalnya 1 tahun itu wajib dijaga. Masya Allah. Karena setiap bulan sudah dipotong zakatnya. Nah, yang kedua lagi bahwa kalau misalkan simpanan itu apakah setelah 1 tahun itu wajib dijakati karena simpanan itu bisa turun naik. Tabungan nggak nih maksudnya? Ya. Oke. Dan itu kadang sedikit, kadang tinggi, kadang sesuai dengan keluarga. Ya. Nah, yang ketiga itu untuk 2,5% itu kira-kira dasarnya. Oh. Karena di situ macam-macam pajak daripada pekerjaan atau pajak yang usaha Sama-sama, baik. Baik. Assalamualaikum. Baik. Saya komentari dikit-dikit ya, Pak Raja. Nanti saya sempurnakan di pekan depan. Dari mana dapat angka 2, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu ada sifatnya muqaddarat, Pak. Muqaddarat itu yang hitungannya sudah jelas. Kalau kayak itu nggak bisa diapa-apain lagi, Pak. Ini dikeluarkannya 40. Itu kalau sudah begitu, Pak, nggak bisa diapa-apain lagi. Baik. Yang kedua, bagaimana kalau tabungannya naik turun? Yang jelas wajib bayar pajak kayaknya boleh. Ya, tabungan nanti kita akan bahas secara khusus. Pian-pian yang punya tabungan, apakah wajib dikeluarkan zakat? Baik, nanti ingatkan saya. Saya jawab yang pertama. Kalau sudah dikeluarkan per bulan, apakah wajib dikeluarkan di akhir tahun? Ini kasusnya, Pak. Bolehkah bayar zakat sebelum waktunya? Ya, Pak. Kan syaratnya sehaul loh. Kalau mau pakai 85 gram dinisabkan dengan emas dan perak, dikeluarkan 2,5. Bolehlah bayar zakat sebelum waktunya. Para ulama mengatakan boleh jika memenuhi syarat. Kapan dia keluarkan duluan? Dikeluarkan duluan sebelum waktunya dengan cara dicicil per bulan. Syaratnya yang saya ingat 1. Nanti kalau di akhir tahun memang nisabnya sampai. Nisab harta yang pian keluarkan itu memang nisabnya sampai nanti di akhir tahun. Memang hitungannya sampai. Dan yang kedua, sampai di akhir tahun itu memang konsisten pian sebagai orang yang memberikan zakat itu memang orang yang memenuhi syarat wajib bayar zakat. Artinya di bulan keempat
pian tidak wajib bayar zakat, maka berarti terpotong itu. Di bulan kelima wajib lagi. Nah, itu berubah sudah kasusnya. Yang terakhir syaratnya ada 4 sebenarnya. Satunya lu lupa. Syarat terakhir adalah orang yang pian berikan zakat itu memang termasuk kategori yang 8. Dari mulai pian bayar zakat sampai selesai bayar zakat. Artinya pian bayar per bulan kan, berarti kan setahun, Pak. Berarti dalam setahun orang itu memang fakir miskin. Kalau di tahun keempat, di bulan keempat ternyata dia berubah jadi orang kaya, pindah ke yang lain dulu. Bulan kelima miskin lagi, balik lagi ke sini. Nah, karena harus benar-benar dalam setahun memenuhi syarat dia sebagai penerima. Baik, jadi kesimpulannya, bagaimana kalau seperti itu? Apakah dia boleh bayar tiap bulan? Itu disebut takjiluz zakat, mendahulukan zakat sebelum waktunya. Boleh kalau memenuhi syarat. Tinggal pertanyaannya, apakah 2,5 yang dipotong tiap bulan itu merupakan zakat atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan. Jawabannya, kalau memenuhi syarat, iya. Tapi pertanyaannya, gaji kita itu memenuhi syarat lah sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat profesi tiap bulan. Berapa Pak gajinya Pak? 30 juta. Nah, itu pasti wajib sudah kalau 30 juta beraja. Bagaimana kalau cuma 3 juta? Hitungannya ada Pak. Nanti kita akan bahas secara khusus di pertemuan yang akan datang. Baik, hutang saya berarti Pak, zakat profesi, zakat bagi tadi Pak, tabungan dengan apa terakhir tadi? Oh, di mana dapat 2,5. Adakah lagi Pak yang hendak nambah itu? Nah, masih ada. Mualaf itu kan wajib kita jakati. Cuman batasnya sampai di mana gitu. Mualaf ini karena kalau udah lama kan jadi juga hanya jadi pikiran gitu. Baik. Salam. Mualaf itu maknanya ada 4. Ada 4. Bisa jadi nanti Pak, orang yang mau masuk Islam tapi belum masuk Islam, itu disebut dengan mu'alaf. Sampai di mana batasannya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang malam. Baik. Sudah Al-Fatihah. Kalau ada yang menyampaikan salah, kurang muhtamat, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannata wa na'udzu bika min sakhatil karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni karim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.